Di sebuah pulau, di Pulau Bali, tinggallah sepasang suami istri yang bahagia akan pernikahannya. Akan tetapi, kebahagiaan mereka belum terasa lengkap tanpa hadirnya seorang anak. Pada suatu hari, sepasang suami istri tersebut pergi berdoa pada Sang Hyang Widi. Wahai Sang Hyang Widiwasa, kami memohon kepadamu. Kami iri melihat kawan-kawan kami memiliki momongan. Ya Dewa, tolonglah kami. Kami ingin memiliki seorang momongan. Ya Dewa, kami bahkan tidak peduli seberapa banyak ia makan kelak. Wahai Sang Dewa, Engkau mampu menjunjung angkasa, Engkau mampu meluaskan samudra. Kami hanya memohon seseorang momongan. Setelah mereka berdoa, mereka pulang ke rumah dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, sang ibu mengandung seorang bayi laki-laki lahir 9 bulan kemudian, yang akhirnya diberi nama Kebo Wanira. Hal ini melengkapi kebahagiaan ayah dan ibu. Kebo Wanira tumbuh menjadi seorang anak yang kuat. Akan tetapi, Kebo Wanira memiliki kebiasaan yang berbeda dengan anak-anak seumurannya. Kebo Wanira memiliki nafsu makan yang lebih besar dari anak seumurannya. Bahkan, pada suatu hari, Kebo Wanira dapat menghabiskan 20 porsi makanan di desanya. Seiring berjalannya waktu, besar tubuh Kebo Wanira melebihi besar tubuh orang dewasa di desanya. Maka dari itu, Kebo Wanira akhirnya dijuluki sebagai Kebo, yang artinya paman kerbau. Aku sangat lapar. Ayah, ibu, di mana makananku? Iya, tunggu sebentar ya Nak. Aku lama sekali. Terima kasih. Nah, luar biasa. Kamu makan yang banyak ya, biar kamu tumbuh besar dan tumbuh kuat. Baik Pak. Semakin habis. Ya, memang pasukan makanan kita yang hari memang menipis. Tapi sebagai orang tua pemerintah, kita harus bertanggung jawab. Tenang saja, Pak. Bagaimana jika aku meminta bantuan para warga desa? Bagaimana menurutmu? Tidak bisa coba. Baiklah, akan aku coba. Aku masih lapar. Ibu, mana makanan yang lain?
Permisi Pak, boleh saya bergabung? Silakan. Gimana Bapak-Bapak? Oh, saya sendiri baik-baik saja sih Pak. Tapi saya ada sedikit masalah Pak. Jadi putra saya Pak, mungkin sudah dalam masa pertumbuhannya Pak. Jadi dia itu makin hari makannya makin banyak. Dan sekarang saya sudah kebingungan mencari makanan kemana lagi. Bapak yang sabar ya. Saya tunggu ya sebenarnya. Bagaimana jika kita membantu Bapak ini dengan memberikan sedikit dari hasil tubuh dan ternak kita? Ide yang bagus, saya setuju. Namun sepertinya kami harus membicarakan yang lebih dahulu dengan keluarga kami. Benar, kami juga punya keluarga. Bagaimana menurut Kepala Desa? Saya setuju. Seluruh warga patut memberi makan ke Iwa. Bagaimanapun juga, Kebo Iwa memang sudah sangat membantu dalam membangun desa. Baiklah, setelah ini aku akan diskusikan dengan warga yang lain. Pak, tidak perlu nakut-nakut Pak. Tidak apa-apa Pak. Ini serius. Semoga dia mau memberkati kalian. Terima kasih. Pada akhirnya, para warga setuju untuk turut membantu orang tua Kebo Iwa. Ketika waktu makan Kebo Iwa tiba, para warga desa akan mengantri untuk memberikan makanannya kepada Kebo Iwa. Para warga desa dengan senang hati memberikan makanannya kepada Kebo Iwa, karena Kebo Iwa dengan tubuhnya yang besar sering membantu banyak warga yang kesulitan. Aku sangat lapar. Tapi kenapa warga desa belum menyiapkan makanan untukku? Di mana makananku? Lama sekali sih. Bapak, yang kebawakan buah-buahan dan semoga langsung kan. Terima kasih. Kebo Iwa, bawakan engkau pisang dari kebun ini masih segar. Silakan. Terima kasih. Desa bawa lebih baik ya. Kebo Iwa. Aku membutuhkan bantuanmu. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau kembali semua di rumahku. Dan sebagai gantinya, istriku akan memasukkan seekor kambing yang sangat besar untuk kau santap nanti. Baiklah. Repotkan saja kau ini. Terima kasih, Kebo Iwa. Enak nih. Walaupun Kebo Iwa rajin menolong warga yang kesulitan, ada satu sifat buruk yang dimiliki oleh Kebo Iwa. Apabila ia lapar dan keinginannya tidak terpenuhi, ia akan mulai mengamuk dan menghancurkan semua fasilitas yang ada di desa. Mulai dari rumah warga, sawah, bahkan tempat ibadah yang ada di desa. Pada suatu hari, Kebo Iwa mengamuk karena makanannya terlambat disiapkan. Kenapa bisa telat lagi sih mereka menyiapkan makanan untukku? Apa mereka tidak tahu aku di saat kelaparan? Mana makananku? Aku sangat lapar. Warga desa!
Coba. Saya udah bingung ini gimana. Ayo, tidak berjumpa. Kalian sedang bicara apa? Aku baru saja mau dibawain bahwasanya Boyo sedang mengamuk hanya karena terlambat makan. Paksa saya itu lagi. Lama-lama aku sudah geram kasihan. Memangnya terlambat berapa menit? Padahal ada terlambat 5 menit. Terlambat. Suatu hari, desa tempat tinggalnya dilanda kekeringan. Kekeringan di desa berakibat pada gagalnya panen di seluruh warga desa. Warga khawatir Iwa akan mengamuk karena keinginannya tidak akan terpenuhi. Di sisi lain, para warga desa kebingungan dengan situasi yang mereka alami. Sisa makan di desa belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga desa sampai panen berikutnya. Sedangkan mereka harus memikirkan nafsu makan kebo Iwa yang sangat besar untuk menghindari amarahnya kebo Iwa dari kelaparan. Begitu pula dengan kebun buahku. Buahnya tidak dapat dimakan. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa memberi makan keluarga kita? Jangan sampai Boyo kenyang, tapi keluarga kita juga kelaparan. Mau tahu apa yang lebih seram daripada keluarga kita kelaparan? Apa itu? Yaitu jika Boyo sedang mengamuk. Dia bagaikan angin topan yang bisa meratakan seluruh desa, bahkan nyawa kita juga. Aku setuju. Cukup dan salah saja yang gagal. Desa kita jangan rusak. Setuju? Apalagi rumah tangga kita. Jangan soal apalagi iman kita. Apalagi istri kita. Kebo Iwa sedang berkeliling desa ketika waktu makan siangnya tiba. Dia segera kembali ke rumahnya untuk menyantap seluruh makanan yang sudah disediakan oleh para warga desa. Namun, Kebo Iwa tidak melihat satu piring makanan pun di rumahnya. Bahkan, ia tidak melihat seorang pun selain orang tuanya. Lapar. Apa warganya sudah menyiapkan makanan untukku ya? Semoga sampai segera. Kenapa makanan ini kosong? Kosong. Astagfirullahaladzim. Tapi apa itu mengamuk? Di bagian rumah yang lain, kedua orang tua Kebo Iwa sedang memikirkan cara untuk memberitahu Kebo Iwa bahwa stok makanan di desanya yang sudah menipis akibat kekeringan. Bagaimana ini? Persediaan makan di desa itu sudah hampir habis. Ya, aku tahu. Bagaimana kalau kita jujur aja sama Boyo? Ngomong kosong. Kalau kita jujur kepada Kebo Iwa, bisa-bisa satu desa rata dengan tanah. Hah? Tapi Sudahlah. Selama Kebo Iwa mengamuk, para warga desa berkumpul di balai desa.
sedang memikirkan cara untuk menghentikan kebo Iwa. Kenapa warga desa tidak bisa menyiapkan makanan untukku? Padahal aku sudah banyak membantu mereka. Aku lapar. Kenapa sama-sama bikin semua? Masih banget. Apa ini? Aku datang di sana berkunjung. Mau apa kamu? Mbak Desa, tidak usah apa. Aku takut. Kalian semua, jangan diri. Bagaimana kita bisa menangani keadaan seperti ini, Pak? Ada apa? Yang tadi itu rumahku. Tapi dia tidak tinggal diam. Tidak melakukan sesuatu. Kita masih semua. Dipikirkan bagaimana caranya. Itu terlalu kuat, terlalu besar untuk kita kalahkan. Hei, kepala desa. Kalian semua, tenangkan diri kalian. Setelah ini, aku akan bertemu dengan Kebo Iwa. Sementara itu, kalian kumpulkan batu kapur sebanyak mungkin. Batu kapur. Untuk apa? Pak Desa, batu kapur. Untuk apa? Tidak mungkin. Kalian tidak usah bertanya-tanya. Nanti kalian juga akan tahu. Baiklah, aku akan bertemu dengan Kebo Iwa. Kalian kumpulkan batu kapurnya. Pak Desa freak. Kebo Iwa sedang terduduk di kebun seorang warga. Ia kelelahan setelah mengamuk selama berjam-jam. Kepala desa mengakhiri kebo Iwa dari arah yang berlawanan. Aduh, aku lapar, aku sakit lagi perutnya. Aku sangat capek. Aduh. Tahu gini aku yang kamu kalau capek gini. Gak ada makanan. Hei, Kebo Iwa, kamu pasti kelelahan. Ini, minum air dulu. Aku ini lapar, gak haus. Iya, aku paham. Tapi dengarkan aku. Apa yang kau bicarakan, Pak Desa? Desa kita telah telanjai keguguran. Jadi seluruh sawah dan kebun ada kekurangan air. Kita kesulitan untuk memenuhi makananmu. Apa ngerti yang kau bicarakan? Jika kau kesini tidak untuk membeli makan, lebih baik kau pergi. Tenangkan diri. Wah, itulah denganku. Kamu lihatlah sawah dan kebun yang kering ini. Jangan yang untuk makananmu. Kerja sendiri pun tidak cukup. Masa sawah? Orang cuma orang doang. Lalu aku harus apa agar aku tidak kelaparan lagi, Pak Desa? Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu membuat satu sumur yang besar yang cukup untuk mengairi seluruh sawah dan kebun di desa? Bayangkan, jika kamu berhasil, gagal panen tidak akan terjadi lagi dan kamu tidak akan kelaparan lagi. Bagaimana? Ide bagus bukan? Baiklah, jika itu tidak membuatku kelaparan lagi, kapan aku harus melakukannya? Bagaimana
Bagaimana kalau kamu mau mulainya besok? Apakah kamu cepat? Kau meremehkanku? Baiklah, akan kulakukan. Terima kasih, Kebewat. Hari yang menanti para warga desa telah tiba. Hari di mana mereka akan menyingkirkan Kebo Iwa. Kebo Iwa sudah mulai menggali sumur besar untuk para warga desa. Selang 2 jam, 1 sumur besar sudah berhasil digali. Kepala desa mengamati Kebo Iwa yang berada di dalam sumur dari permukaan tanah. Kerja nih. Pak Desa, ada apa? Aku sudah berhasil menggali sumur nih. Sepertinya sumur ini belum cukup dalam. Apakah kamu bisa menggali lebih dalam lagi? Kayak cewek aja kamu, banyak ditanya. Kebo Iwa melanjutkan kegiatan menggali sumurnya sampai waktu makan siangnya tiba. Kebo Iwa naik ke permukaan tanah untuk menyantap semua makanan yang disediakan oleh para warga desa. Tidak jauh dari tempatnya menggali sumur, Kebo Iwa dapat melihat makanan yang sudah ditata rapi oleh para warga desa. Kebo Iwa menghampiri santapan makan siang. Aku lapar. Banyak sekali makanan yang warga desa siap kami tunggu. Tentu saja, kamu pasti kelaparan setelah menggali sumur besar. Iwa, tadi semua adalah makanan stok terakhir kami. Kami berikan untukmu. Selamat dinikmati. Makasih ya. Tapi aku bosan buat terus, gak coba kek. Tak menunggu lama, Kebo Iwa mulai menyantap seluruh makan siangnya tanpa memisahkan satu piring pun. Setelah itu, Kebo Iwa kembali ke dasar sumur galian. Ia melanjutkan pekerjaannya. Lagi. Gak coba besok kek. Aku perlu kamu untuk mengumpulkan semua warga. Ini penting. Cepat. Siap. Semuanya, keluarin. Ada apa kepala desa? Apakah ini sudah semua? Sepertinya sudah. Baik, duduklah. Baiklah. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas rencana kita malam ini. Rencanaku adalah untuk membunuh Kebo Iwa. Iya, bagaimana caranya? Kebo Iwa pasti sudah sangat kelelahan setelah menggali sumur itu. Dan dia pasti akan tertidur di bawah sana. Memangnya iya. Kita gunakan kapur yang sudah kita kumpulkan untuk mengubur dia di bawah sana. Dia pasti akan kesusahan bernafas dan mati di bawah sana. Bagaimana? Benar juga. Baiklah, kalian siapkan diri kalian di malam ini. Kita akan berkumpul lagi di sini. Sebentar, mari. Ya, ada apa? Sepertinya aku akan menugaskanmu untuk mengawasi Kebo Iwa. Baik. Aku perlu kamu untuk memberitahu seluruh warga desa ketika Kebo Iwa sudah tertidur. Siap, laksanakan. Baik, laksanakan. Sesuai prediksi kepala desa, Kebo Iwa mulai kelelahan yang membuat fokusnya buyar. Tak lama setelah itu, ia tertidur di dasar sumur galiannya. Kerja kayak gini capek.
paling dinantikan oleh seluruh warga desa. Siap. Ikuti apa Bapak? 3, 2, 1, terbang! Mereka segera melempar kebo Iwa dengan batu kapur yang telah dikumpulkan. Besarnya tubuh kebo Iwa membuatnya tidak sadar bahwa dirinya sedang dilempari batu kapur oleh para warga desa. Kebo Iwa terbangun ketika air sumur bercampur dengan kapur yang membuat pernapasannya terhambat. Kebo Iwa kesulitan menyelamatkan diri karena angin yang semakin tinggi. Akhirnya, kebo Iwa tenggelam di dalam sumur galiannya sendiri. Warga yang mengetahui kebo Iwa sudah tenggelam di dalam sumur bersorak gembira. Mereka tidak perlu lagi menyiapkan porsi makanan yang begitu besar untuk kebo Iwa. Tak lama setelah tenggelamnya kebo Iwa, para warga desa berkumpul di balai desa. Mereka berpesta atas tenggelamnya kebo Iwa. Selamat malam wargaku semua. Aku ingin berterima kasih atas kerjasama kalian semua malam ini. Setelah puluhan tahun yang berat, kita akhirnya terbebas dari kewajiban memberi makan kebo Iwa. Nikmati pesta malam ini. Hidup kepala desa. Lah, akhirnya si brengsek itu mati juga dia. Ya, benar sekali. Akhirnya dia mati juga. Ngomong-ngomong, apakah ada yang ingin kamu lakukan setelah ini? Kalau aku ingin karena dari kemarin aku ingin sekali mencoba berenang, tapi takut karena akan mencoba brengsek itu sedang merencanakan apa? Aku sih ingin mulai berenang. Kamu? Kalau aku ingin menggunakan seorang yang besar. Kalau aku ingin beli bibit bersama Ayu di kota nanti dan menanam buah anggur dijadikan minuman jus. Di sisi lain, tua kebo Iwa yang juga diundang ke pesta tersebut merasa sedih atas tenggelamnya kebo Iwa. Aku yang sudah meninggalkan
Aku akan menjadi penyebab penderitaan mereka. Akan kupastikan tangisan mereka tiap malam. Tak peduli kemanapun mereka pergi, bahkan sampai ke dasar neraka sekalipun, akan aku kejar mereka. Satu hal yang mereka tidak sadari, air dari dalam sumur galian Kebo Iwan mulai meluap ke permukaan tanah. Gawat! Air dari sumur mulai meluap. Harus menyelamatkan diri. Kalian semua, selamatkan keluarga kalian. Lari! Air yang meluap mulai menenggelamkan tempat tinggal, fasilitas desa, rumah ternak, sawah, dan kebun seluruh warga desa yang kemudian diberi nama Danau Batu. Timbunan tanah hasil galian Kebo Iwan membentuk gunung yang kemudian diberi nama Gunung Batu. Kebahagiaan para warga desa ternyata tidak bertahan lama karena berakhirnya hidup Kebo Iwan, berakhir juga kehidupan di desa.